Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang sholih dan sholihah, sekarang kita pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 SD. Kita sudah sampai pada pelajaran 4. Bersih itu sehat. Yang akan kita pelajari adalah hidup bersih dan suci. Amati gambar berikut. Gambar pertama, anak-anak yang sedang bekerja sama membersihkan kelas. Ada yang menyapu, ada yang membersihkan debu, ada yang mengangkat kursi. Sedangkan gambar berikutnya adalah bergambar anak yang sudah rapi, bersih, yang akan berangkat menuju ke sekolah untuk belajar. Teman-teman, bersih artinya bebas dari kotoran. Apa itu kotoran? Kotoran itu seperti pakaian, badan, atau tempat yang terkena tanah, tinta, ludah, cat. Sedangkan suci artinya bebas dari najis. Najis itu seperti pakaian, badan, atau tempat yang terkena jilatan anjing, darah haid, kotoran atau tinja. Kotoran atau tinja itu teman-teman buang air besar, air seni atau urin, pipis. Jadi kotor belum tentu najis. Ingat tadi kotor itu bisa terkena tinta, terkena ludah, atau terkena keringat. Jadi itu kotoran yang itu tidak najis. Teman-teman, bersih atau suci dibagi dua. Yang pertama, bersih dari hadas. Hadas itu terbagi dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil seperti buang air seni atau tinja, dan buang angin, menyebabkan batal wudu. Cara menghilangkannya adalah air seni dan tinja dicuci dengan air bersih. Kalau tinja atau BAB dibersihkan juga dengan sabun. Lalu melakukan wudu. Sedangkan buang angin tidak perlu pakai air, cukup dengan berwudu. Maka hadas kecil itu hilang. Jadi kita sudah kembali suci lagi. Sedangkan hadas besar adalah mimpi basah bagi laki-laki. Ditandai dengan keluarnya air mani. Dan bagi perempuan adalah haid. Cara menghilangkan hadas besar ini adalah dengan mandi wajib. Niat mandi untuk membersihkan hadas besar. Jika tidak ada air, kalau di Indonesia air masih banyak. Kalau tidak ada air sama sekali boleh dengan tayamum. Ya. Ini contohnya, yaitu dengan mandi besar bagi hadas besar atau mandi wajib. Sedangkan bersih atau suci yang kedua adalah bersih dari najis. Ingat tadi najis adalah pakaian, badan, atau tempat yang terkena air seni, air tinja, darah haid, jilatan anjing, itu yang disebut najis. Cara membersihkannya adalah membersihkan darah, air seni, dan tinja harus menggunakan air mutlak, yaitu air yang suci, ya, yang belum terpakai. Misalnya air sumur, air hujan. Caranya, air yang datang dikucurkan ke benda bernajis, bukan najis yang datang ke air. Lihat gambar. Artinya bendanya itu diguyur dengan air, bukan bak
ada bak, kemudian pakaiannya kita masukkan ke dalam bak. Itu artinya najis mendatangi air. Tetapi bukan itu yang dimaksud, tapi air yang mendatangi najis. Airnya mengalir sehingga najisnya hilang. Apa bedanya teman-teman? Najis dengan hadas? Kalau hadas itu yaitu sesuatu yang keluar dari badan kita, sehingga yang kita bersihkan adalah badan kita. Seperti tadi kita pipis, kita buang air besar, atau mimpi, atau haid, maka mandi. Sedangkan najis itu benda yang terkena najis. Umpama badan kita yang terkena pipis, atau lantai yang terkena pipis, terkena jilatan anjing, maka harus dibersihkan. Sedangkan kalau yang terkena jilatan anjing, maka harus dibersihkan dengan tanah 7 kali, kemudian baru diguyur dengan air. Ini contoh anak yang sedang sholat, maka saat sholat badannya teman-teman itu harus terbebas dari hadas atau najis, ya, badannya bersih. Jadi ketika keluar izin mau ke toilet pipis, maka harus bersuci dan berwudu. Berarti badannya sudah terbebas dari hadas dan najis. Pakaian juga tidak boleh terkena percikan air, terutama ketika teman-teman ke kamar mandi. Ketika pipis jangan berdiri. Kalau berdiri nanti najisnya kena pakaian, diperciki oleh najis itu pakaian. Kemudian tempat sholatnya juga harus bersih dan suci dari hadas dan najis. Nah, sekarang teman, ada doa masuk toilet. Teman-teman, kalau kalau masuk kamar mandi, teman-teman biasanya berdoa. Nah, doanya apa? Ketika mau masuk, berdoa dulu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan jin laki-laki dan perempuan. Lalu masuk menggunakan kaki kiri. Sedangkan kalau keluar, maka doanya ghufranaka. Ini doanya paling pendek, boleh ditambah lagi. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Ya, dahulukan keluar dengan kaki kanan, lalu setelah keluar kaki kanan baru berdoa. Jadi teman-teman kalau keluar bukan berdoa dulu baru mendahulukan kaki kanan, tapi keluar dulu pakai kaki kanan lalu berdoa. Nah, setelah kita mempelajari tadi, maka tugasnya adalah peragakan cara membersihkan pakaian atau tempat yang terkena najis. Boleh pilih pakaian atau tempat. Difoto ketika melakukan, lalu kirimkan, dan diberi keterangan langkah-langkah yang dilakukan ketika membersihkan baik pakaian atau tempat yang terkena najis tadi. Pilih salah satu teman-teman, membersihkan pakaian atau tempat yang terkena najis. Kita akhiri dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.